saya Nur Rahmi Billah, NIM T2019-4150. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam Nusantara memandang tradisi. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang kedudukan tradisi atau adat istiadat di dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan, keberhasilan, kelimpahan, dan kesuksesan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi, eksistensi adat istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Seperti tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan dapat dipercaya membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki kapal dan agar tidak terjadi malapetaka. Bagaimana Islam memandang keyakinan dan ritual tersebut? Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif, dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk apa-apa. Juga di surat Al-Maidah ayat 104 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, tidak, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh kepada ajaran yang diperintah nenek moyang mereka daripada syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Lalu bagaimana sikap kita? Adanya syariat tidak berupaya menghapus tradisi atau adat istiadat. Islam menyaringi tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut di dalam tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjalan secara kafah, yaitu secara batin dan zahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah. Begitupun sebaliknya, seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, menaati syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jika hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim, maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kormila Trianingsih, NIM T2019-4120. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan akulturasi timbal balik budaya lokal. Sebagai sistem yang menata manusia, Islam bersikap terbuka terhadap lokal. Al-Quran sendiri turun dengan sebab al-nuzulnya yang tidak lepas dari kerangka budaya Arab. Nilai-nilai moral dan tata pergaulan Arab banyak dipertahankan. Relasi antara Islam sebagai dengan adat budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Teori ini dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam dalam pandangan mereka jika syariah tidak dikaitkan secara sosiohistoris.
maka yang terjadi adalah pembekuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T20194121. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi nilai Islam dengan budaya Indonesia. Proses interaksi masyarakat Indonesia dengan budaya asing terjadi secara terus-menerus dan berlanjut hingga datang pengaruh Islam yang dimulai dari Pasai hingga Ternate Tidore. Awal Islam datang, masyarakat Indonesia telah dalam pengaruh Hindu-Buddha. Kedatangan kaum Muslim disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum bangsawan dan pedagang. Pengenalan Islam sebagai agama pendatang terhadap Hindu-Buddha berproses cukup lama. Peranan para ulama dalam penyebaran agama Islam disambut masyarakat karena dakwah yang menggunakan pendekatan sesuai dengan adat lokal Indonesia, seperti pendekatan kultural. Misalnya, menara Masjid Kudus yang mirip dengan atap candi Hindu-Buddha. Pendekatan hal seni, yaitu yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang konon sering mempertontonkan pertunjukan wayang dalam menarik perhatian umat non-muslim di Jawa dengan menyisipkan ajaran-ajaran Islam yang ringan. Perpaduan unsur budaya asli Hindu-Buddha dan Islam membentuk corak tersendiri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur-unsur tradisi masih melekat dan dapat dirasakan hingga sekarang, seperti yang pertama, tahlilan. Tahlilan adalah acara doa bersama yang dilakukan di rumah keluarga orang yang meninggal, yang diikuti oleh keluarga yang berduka, tetangga, serta sanak saudara. Tahlilan dilakukan pada hari di mana orang yang bersangkutan meninggal. Biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat maghrib atau isya. Dalam pelaksanaannya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan Yasin. Acara tahlilan dilakukan selama 7 hari, selanjutnya dilanjut 40 hari, selanjutnya dilanjut 100 hari kematiannya, serta 1000 hari kematiannya. Yang kedua, halal bihalal. Halal bihalal adalah acara saling maaf-memaafkan antara sesama umat Islam. Biasanya dilakukan pada bulan Ramadan terakhir dan perayaan Idul Fitri. Yang ketiga, ziarah. Ziarah adalah tradisi berkunjung kepada makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sekaten atau grebek maulid. Upacara sekaten atau grebek maulid ini diciptakan oleh Sunan Bonang dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriyah. Yang kelima, kebatinan dan kejawen. Kebatinan adalah bentuk kerohanian yang menggabungkan kepercayaan agama Islam kuno orang Jawa dengan tradisi mistis Hindu-Buddha. Yang keenam, tembangan. Tembangan adalah menciptakan lagu-lagu nuansa Islam dengan langgam Jawa seperti ilir-ilir, jamuran, dandanggula, dan lain-lain, yang isinya biasanya itu tentang ajaran-ajaran agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.